Hari pernikahan pun tiba, hari yang mereka nanti-nantikan itu akhirnya datang. Hari ini mereka akan mengikat janji cinta mereka dalam sebuah ikrar suci pernikahan. Hari ini bukanlah akhir dari perjalanan cinta mereka, melainkan awal baru dari kehidupan cinta mereka. Ratu sedang dirias di dalam kamarnya. Esti menata rambut gadis itu. Haruna juga sedang berada di kamar Ratu bersama Yuka. Mereka mengobrol sambil melihat Ratu yang sedang ditata rambutnya. "Selamat ya Haruna. Kau akan segera mempunyai menantu," ucap Yuka dengan tangis haru. Haruna merasa sedih melihat Yuka terisak pelan. "Bukankah Kiara juga putrimu? Kenapa harus merasa sedih? Hari ini, bukan hanya aku yang akan mempunyai menantu, tapi kau juga," ucap Haruna mencoba menghibur Yuka. Ratu berkaca-kaca mendengar perbincangan mereka. Ia terharu, karena memiliki orang-orang yang sangat menyayanginya. Hidupnya terasa indah, diberi berkah yang luar biasa oleh Tuhan. "Hei, karena cerita melankolis kalian, Ratu jadi menangis, dan make-upnya luntur. Kalian membuatku harus bekerja ekstra," gerutu Esti. Yuka, Haruna, dan Ratu jadi tertawa. Esti kembali merapikan riasan di wajah Ratu. Setelah rapi, Esti memakaikan sepatu di kaki Ratu. Haruna menghampiri gadis itu, ia menatap Ratu dengan perasaan bahagia. "Putri Mama, sangat cantik. Semoga kau dan Raja selalu bahagia," ucap Haruna sambil memeluk putrinya. "Terima kasih Ma. Terima kasih karena Mama dan Papa sudah merawat Ratu. Terima kasih karena sudah mempertemukan Ratu dan Raja. Terima kasih karena Mama sudah memilihkan jodoh terbaik untuk Ratu. Mama adalah mama terbaik sedunia." Sudah. Nanti menangis lagi," ledek Esti. "Kamu itu, mengganggu momen mengharukan saja." Yuka mengomeli Esti. Di rumah Tristan, pengantin laki-laki itu sedang merasakan gugup yang luar biasa. Kemarin, ia sangat ingin waktu cepat berlalu. Ia tidak segugup itu kemarin. Christian menunggu sang pengantin pria yang sedang berganti baju. Marcel dan Tristan juga ada di sana. Tristan dan Marcel sudah rapi dengan setelan jas hitamnya. Mereka akan menjadi pendamping dari pihak pengantin pria. Akhirnya, setelah mereka lelah menunggu, pria itu keluar juga dari kamarnya. Setelan jas berwarna putih itu sangat pas di tubuh pria itu, membuat pria itu hari ini terlihat lebih tampan dari biasanya. Selama itu, hanya untuk memakai jas dan celana. "Kalau kau terlambat, bisa-bisa pengantinmu dibawa lari oleh orang lain," kelakar Marcel. "Berani kau mengejekku? Mau kamu, kalau aku turunkan pangkatmu jadi tukang parkir," timpal Raja. Dan mereka bertiga tertawa. Raja menatap mereka bergantian. Hari ini adalah hari bahagia bagi semuanya. "Ayo berangkat. Hari ini, aku akan menjadi sopir pribadi sekaligus pendamping pria. Sebelum pengantinmu kabur denganku, hahaha," goda Marcel. Dia mendapat tinju pelan dari Raja. Mereka pergi dengan mobil mewah berwarna putih. Mobil itu sudah dihias dengan pita dan bunga di bagian depan. Mobil itu pun pergi menuju rumah Ratu. Di rumah Ratu, semua tamu undangan sudah datang. Esti juga sudah memakaikan kain transparan untuk menutup rambut dan wajah Ratu. Gadis itu semakin gugup setelah waktu pernikahan semakin dekat. Christian masuk ke kamar Ratu. Haruna, Yuka, dan Esti keluar meninggalkan mereka berdua. Dengan kedatangan Christian di sana, mereka bertiga tahu bahwa pengantin pria sudah ada di altar. Mereka pergi ke halaman, tempat di mana acara pengucapan sumpah pernikahan akan dilaksanakan. "Akhirnya, kau akan menjadi bagian dari keluarga Isham. Om yang akan mengantarmu ke altar dan menyerahkanmu pada Raja. Semoga selalu bahagia," ucap Christian. "Terima kasih Om ganteng." Ratu terharu, karena ia tidak sendiri. Masih ada Christian yang akan mengantar dirinya ke altar pernikahan. Sebelumnya, Raja sudah mencari keberadaan ayah kandung Ratu. Namun, Raja menemukan fakta bahwa ia sudah meninggal, jauh sebelum ibunya Ratu meninggal. Semua tamu undangan sudah duduk di kursi yang sudah disediakan. Pendeta sudah berdiri di altar menunggu kedua mempelai. Raja berdiri di depan pendeta menunggu pengantin wanita. Suara pembawa acara terdengar oleh Christian dan Ratu dari kamar. Gadis itu berdiri saat nama mempelai wanita dipanggil. "Ayo." Christian membuka tangannya dan Ratu menggamit lengan pria parubaya itu.
Mereka turun dan melangkah di atas karpet merah. Di depan pengantin wanita, Syahira dan Jihan menjadi pengiring sambil menaburkan bunga. Raja mengulurkan tangannya setelah Christian dan Ratu sampai di depannya. Gadis itu menyambut uluran tangan raja. Mereka berdiri saling mengucap sumpah pernikahan di depan pendeta dan para tamu undangan. Haruna meneteskan air mata setelah raja dan ratu bertukar cincin pernikahan. Rasanya baru kemarin ia melihat raja mulai berjalan. Hari ini, putranya itu sudah menikah. Saya nyatakan kalian sebagai pasangan suami istri. Silakan cium pasangan kalian, ucap pendeta mengakhiri prosesi pernikahan. Raja membuka cadar yang menutup wajah ratu, lalu mengecup keningnya dengan lembut. Ratu memejamkan mata saat pria itu mengecup keningnya. Pria di hadapannya itu kini telah sah menjadi suaminya. Setelah itu, para tamu undangan bergiliran mengucapkan selamat kepada kedua pengantin. Senyum lega terpancar dari wajah kedua pengantin. Mereka yang semula sangat gugup kini menjadi tenang. Semua prosesi berjalan lancar tanpa hambatan. Raja tak hentinya menebar senyum bahagia. Setelah perjuangan panjang untuk mendapatkan hati ratu, menunggunya selama 3 tahun. Kini, raja telah memiliki gadis itu seutuhnya. Wanita yang begitu dicintainya, kini resmi menjadi istrinya. Pesta telah usai. Setelah menjamu para tamu undangan hingga malam hari, kini mereka sudah berada di kamar pengantin. Raja dan ratu duduk berdampingan di tepi ranjang. Akhirnya selesai, lelahnya. Raja menghela napas lega. Ia membuka dasi kupu-kupu yang melingkar di lehernya. Ya, jawab ratu dengan singkat. Ia lalu bangun dan duduk di depan meja rias. Gadis itu melepaskan aksesoris yang melekat di kepalanya. Ratu melepas anting-anting dan kalungnya. Raja menghampiri dan membuka jasnya. Meninggalkan kemeja putih yang melekat menutup dada bidangnya. Ia membantu ratu melepas mahkota yang menyatu dengan cadar. Aku mau mandi dulu, tunggu aku, perintah raja di telinga istrinya. Kemudian, ia mengecup pipi ratu. Sang istri hanya tersenyum malu-malu. Ratu melanjutkan membuka sanggul rambutnya. Terakhir, ia membuka gaun pengantinnya. Namun, resletingnya malah tersangkut. Tersangkut? Aku tunggu raja keluar deh, ucap ratu. Ia melepas sepatunya. Matanya menatap cincin yang melingkar di jari manis. Di jari manis adalah cincin pernikahan dan di jari tengah adalah cincin lamaran. Ratu melepas cincin pertunangannya, lalu menyimpannya dalam kotak cincin di laci meja rias. Raja keluar dari kamar mandi dengan rambut setengah basah dan memakai handuk kimono. Ia tertegun melihat ratu masih menggunakan gaun pengantinnya. Ia mendekati istrinya dan bertanya. Kenapa belum dibuka bajunya? Tanya raja. Senyum canggung terlihat di bibir ratu. Aku tidak bisa membukanya. Bisakah kau membantuku? Zipernya tersangkut baju lapisan dalam, ucap ratu dengan malu. Bilang saja kalau kamu mau aku yang membuka bajumu, goda raja. Ratu cemberut dan kesal. Bukannya membantu, raja malah menggodanya. Ia mendekat dan membantu ratu menurunkan resleting gaunnya. Hasrat yang sudah lama tertahan itu pun bangkit saat melihat punggung ratu. Setelah menarik turun resleting gaun ratu, ia memeluknya dari belakang, lalu berbisik di dekat telinga. Malam ini, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk menyentuhmu, ucap raja. Ratu berjingkat kaget saat raja mengecup telinganya. Ia maju 2 langkah dan berbalik menatap suaminya. Wajah ratu memerah bak tomat ceri yang telah matang. Melihat wajah istrinya bersemu merah, raja tersenyum merkah. Mandi sana. Jangan membuatku menunggu lama, ucap raja sambil mengedipkan sebelah matanya. Ratu menjadi salah tingkah karena kata godaan yang raja ucapkan. Ia memilih segera pergi ke kamar mandi atau pria itu akan terus menggodanya. Ratu melepas gaun pengantinnya dan menaruhnya di keranjang. Saat ia membuka underwearnya, ia menjadi bingung. Ternyata, hari ini adalah tanggal bulanannya. Ratu bingung bagaimana cara ia mengatakannya pada raja. Hari ini seharusnya adalah malam pertama mereka, tapi tamu tak diundang datang tepat di hari ini. Aduh, bagaimana ini? Kenapa harus hari ini datangnya? Gumam ratu dalam kebingungan. Ia melamun setelah mencuci underwearnya. Ia tidak berani keluar dari kamar mandi. Ia takut raja marah atau kecewa padanya. Raja sudah tidak mendengar suara Kansawar,
tapi Ratu tak kunjung keluar. Ia menjadi cemas. "Ratu kenapa tidak keluar-keluar?" gumam Raja. Raja memanggil istrinya dan mengetuk pintu kamar mandi. Ia takut terjadi sesuatu pada Ratu, khawatir istrinya pingsan di kamar mandi karena kelelahan. Raja terus mengetuk pintu sambil memanggil nama istrinya. Ratu sebenarnya mendengar panggilan Raja, tapi ia bingung untuk menjawabnya. Dengan wajah tertunduk, ia membuka pintu. Tidak ada keberanian untuk menatap wajah suaminya. "Sayang, kamu tidak apa-apa?" tanya Raja. Ini sudah yang ketiga kalinya Raja bertanya. Ratu sadar, ia tak bisa selamanya berada di kamar mandi. Ia keluar, meski merasa takut. Ia harap suaminya tidak marah. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Raja. Ia terus menunduk dan tak berani menjawabnya. Raja menjadi heran, kenapa Ratu tak berani menatapnya. Sebelum masuk kamar mandi, istrinya baik-baik saja. "Ada apa?" tanya pria itu kembali dengan nada lebih lembut. Namun, Ratu malah mundur dan menghindar, saat tangan suaminya terulur hendak menyentuh pundak Ratu. Raja mengernyit heran menatap istrinya. "Raja, aku berhalangan," ucap Ratu dengan cepat, lalu masuk kembali ke dalam kamar mandi. Akhirnya Raja mengerti atas sikap aneh Ratu. Ia tersenyum dan dengan lembut membujuk Ratu untuk keluar. "Karena berhalangan, kamu mau semalaman di kamar mandi? Keluarlah," bujuk Raja lembut. Ratu pun keluar dengan wajah yang masih tertunduk. "Aku takut kalau kamu marah." "Aku tidak berbohong, sungguh," ucap Ratu menjelaskan. "Kenapa harus marah? Kamu sudah menjadi istriku. Jadi, kita akan tetap melakukannya, meski tidak sekarang," ucap Raja penuh perhatian. Ratu mengangguk. Ratu kemudian mengambil roti spesial untuk menyambut tamu bulanannya. Ia berganti baju di kamar mandi. Semua model baju tidur milik Ratu hanya ada yang berbahan satin tipis. "Ini pasti kerjaan Mama," batin Ratu. Raja sudah memakai piyama tidurnya dan berbaring di ranjang. Saat Ratu keluar dari kamar mandi, sontak naluri laki-laki Raja bergejolak. Melihat Ratu yang keluar dari kamar mandi dengan gaun tidur pink yang menerawang. Terlihat bukit kembar Ratu yang masih punel itu bergerak-gerak seiring langkahnya. Raja segera berpaling, sebelum akal sehatnya hilang tergerus nafsu. Ia memejamkan mata dan mencoba menenangkan perasaannya. Ia hanya perlu bersabar untuk menanti tamu itu pergi. Malam pertama gagal, tapi dia malah memakai baju tidur seksi seperti itu. "Sungguh sangat menyiksa untuk juniorku," gumam Raja dalam hati. Rasa lelah yang menghinggapi tubuhnya, segera membawa Ratu pergi ke alam mimpi. Ratu tertidur sangat pulas. Di sisi ranjang yang lain, Raja tidak bisa tidur. Ia terus gelisah karena hasrat yang tak bisa tersalurkan. Apalagi jika ia melirik ke arah Ratu, hatinya semakin gelisah menatap dada istrinya yang naik turun bersama helaan nafasnya. Raja akhirnya memilih berendam di air dingin, padahal sudah lewat tengah malam. Setelah merasa lebih baik, ia pun pergi tidur. Untuk mengurangi rasa dingin setelah berendam, Raja memeluk Ratu. Ratu terbangun pagi hari dan segera membasuh tubuhnya. Selesai mandi dan memakai baju, ia ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Anehnya, Ratu biasanya merasakan sakit perut setiap kali tamu bulanannya itu datang. Namun, datang bulan kali ini ia tidak merasakan sakit sedikit pun. Raja masih tertidur karena semalam tak bisa tidur. Setelah memasak nasi goreng dan menatanya di meja, Ratu kembali ke kamar untuk membangunkan Raja. "Bangun sayang, sudah pagi." Raja menggeliat dan bangun dari tidurnya. Ia kemudian duduk di tepi ranjang menyapa Ratu. "Selamat pagi sayang." "Pagi sayang. Cepat bangun dan mandi. Kita sarapan bersama," ucap Ratu. "Baiklah, tunggu sebentar. Kamu tolong siapin bajuku sayang," pinta Raja. Raja pergi ke kamar mandi dan Ratu menyiapkan baju untuk Raja. Selesai mandi, Raja memakai bajunya. Ratu sedang merapikan ranjang, merapikan sprei, dan selimut yang berantakan. "Sayang, boleh tanya tidak?" tanya Raja. "Tanya apa?" "Katakan saja," ucap Ratu. "Biasanya kalau datang bulan berapa hari?" Ratu tertegun sejenak dari kegiatannya melipat selimut, kemudian dia menjawab. 3 hari, jawab Ratu singkat. "Oh, jangan marah. Aku hanya ingin lebih mengetahui tentang dirimu." Mereka sarapan bersama.
1 jam kemudian, para pegawai WO datang untuk membongkar tenda. Haruna sudah datang bersamaan dengan para pegawai WO. Ia tahu, Ratu dan Raja pasti masih lelah setelah pesta pernikahan kemarin. Jadi, ia datang untuk membuatkan minuman dan makanan ringan untuk para pekerja. Ratu dan Raja berjalan-jalan santai di sekitar komplek perumahan. Mereka kadang berpapasan dengan warga sekitar komplek yang mengenal Ratu. Saling menyapa dan bertanya, "Neng Ratu, lagi jalan-jalan?" Padahal biasanya, pengantin baru MAH selalu mengurung diri di kamar, goda Bu RT. "Cari udara segar Bu RT," jawab Ratu dengan tersenyum canggung. "Oh, begitu," ucap Bu RT. "Ya. Permisi Bu RT, kami lanjut jalan lagi," pamit Ratu. Mereka melanjutkan perjalanan, hingga mereka tiba di taman komplek. Biasanya di taman itu ada kegiatan senam ibu-ibu komplek, tapi di sore hari. Senam diadakan seminggu sekali. Ratu dan Raja duduk di salah satu bangku taman. "Tadi itu RT kompleks ini?" tanya Raja. "Ya, benar. Lebih tepatnya Ibu RT. Karena suaminya yang menjadi RT." "Oh, begitu. Dia sungguh pandai menyindir. Dia tidak tahu kalau aku belum belah duren, tapi menyuruh kita mengurung diri di kamar," gerutu Raja dengan wajah cemberut. "Kau ini." Bu RT kan cuma menyapa dan berbasa-basi. "Mana dia tahu kalau aku masih disegel, hahaha." Ratu tertawarnya sambil memegangi perutnya. Ia tidak dapat menahan tawa, saat melihat wajah Raja yang cemberut. "Kenapa datangnya tidak minggu depan saja? Tidak tahu aturan? Kau juga, masih berani menertawakan aku," gerutu Raja. Ratu semakin terpingkal melihat Raja menggerutu. Tentu saja Raja tidak benar-benar marah. Ia hanya bercanda. Sikap penyabar dan penyayang Raja lah yang telah membuat Ratu luluh. Padahal awalnya, Ratu sangat membenci Raja. Usia Raja juga terpaut 5 tahun lebih muda dari Ratu. Saat ini, usia Ratu sudah 27 tahun. Sementara Raja, ia baru berusia 22 tahun. Namun, Ratu memang terlihat awet muda. Dia masih terlihat sama seperti saat mereka baru bertemu. Tak ada yang mengira jika Ratu jauh lebih tua dari Raja. Mereka semua beranggapan, kedua pengantin itu sebaya. Setelah cukup beristirahat, mereka kembali ke rumah. Tiba di rumah, para pekerja telah selesai membongkar tenda. Mereka sedang mengangkutnya ke atas truk. Mereka masih libur dari pekerjaan mereka. Mereka bersantai di rumah sambil menonton TV. Terkadang Raja dan Ratu bermain game di ponsel untuk membunuh kebosanan.